Shalom, kiranya Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan untuk kita, untuk kebaktian sektor-sektor atau kebaktian rumah tangga, untuk epistel Minggu 28 Juli 2024, tertulis dari 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita ikuti di dalam hati kita. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Betsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnyalah orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentang tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Besokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu drama, ada satu peristiwa yang sesungguhnya dan seharusnya tidak terjadi. Kita sudah mengenal Daud dalam kewibawaannya. Kita mengenal Daud sebagai orang yang punya loyalitas tinggi terhadap Tuhan. Dia orang yang percaya. Dia bahkan menjadi seorang pahlawan dengan kearifan dalam memimpin dan sikapnya yang rendah hati sebagai seorang raja. Tampaknya bagi Daud tidak ada hal yang sulit dalam kehidupannya. Namun dalam perikop kita, inilah salah satu bentuk
kesilapan yang pada akhirnya menjadi dosa yang besar di hadapan Allah. Jadi sebuah kekurangan dari segala banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membaca dalam pasal 11 ini, dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai ayat 15, sebuah cerita di mana dalam pergantian tahun biasanya para raja-raja maju berperang. Dan Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Tetapi sayangnya, sebagai seorang raja yang seharusnya maju berperang dan ikut mendampingi rakyatnya atau bangsa Israel, tetapi dia sendiri tinggal di rumah. Dia hendak menyenangkan dirinya sendiri. Dia hendak beristirahat. Dia hendak menenangkan. Dia hendak merenung. Dan dia hendak menikmati kesehariannya menyendiri di atas sotoh rumah. Karena itu ketika dia bangun, dia berjalan-jalan di atas sotoh istana. Dia menikmati waktu petang dan naas. Dia melihat seorang perempuan sedang mandi dan sangat cantik. Kita mengetahui bahwa perempuan itu adalah Bathsheba, sesuai dengan laporan dari orang-orang yang disuruh oleh Daud untuk mencari tahu siapakah perempuan itu. Ternyata dia adalah istri dari seorang laki-laki yang bernama Uria. Uria yang adalah orang Het. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah dengar apa yang pernah dikatakan oleh si Gundul dalam Trans TV, mengatakan, waspadalah, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan. Kesempatan yang terjadi dalam kehidupan Daud itu ketika dia bersantai dan berjalan-jalan di atas sotoh istananya sendiri. Alangkah naasnya ketika dia melihat perempuan itu. Disitulah letak permulaan dari kesalahan, kesilapan, dan dosa Daud, raja yang arif itu. Dia bahkan menyuruh orang untuk memanggil perempuan itu untuk datang kepadanya. Dan kesempatan untuk boleh tidur dengan perempuan itu dipakai oleh Daud dengan apa yang dia miliki sebagai seorang raja. Mungkin Bathsheba juga dengan kondisi ketakutan karena bertemu dengan raja, dia menyerahkan dirinya. Setelah kejadian itu, perempuan itu pun pada akhirnya mengandung. Itu dosa yang pertama dan memperanakkan dosa yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, Daud memutar akal, memutar otaknya. Dia menyuruh orang kepada Yoab, mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Lalu ketika Uria datang menghadap Daud, Daud bertanya kepada dia, bagaimana keadaan Yoab dan tentara dalam keadaan perang itu. Sebenarnya itu hanya alasan saja dari Daud untuk membuka pembicaraan dengan Uria. Dan pada akhirnya dia menginginkan Uria untuk segera
pulang ke rumahnya. Sebab Daud sendiri mengatakan, kamu sudah capek, kamu sudah letih baru pulang dari perjalanan peperangan. Oleh karena itu, baiklah engkau pergilah ke rumahmu dan temuilah istrimu. Kira-kira demikian arahan dari seorang raja yang bernama Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita bisa menilai dari apa yang dilakukan oleh Uria. Dia bukannya pergi pulang, tetapi solidaritasnya atau loyalitasnya terhadap raja, bahkan kesetiaannya terhadap teman-temannya, terhadap hamba-hamba Daud yang pada waktu itu berkemah di padang. Dia mengatakan, masa kan aku pulang ke rumahku untuk makan dan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan itu. Uria tidak mau pulang ke rumahnya. Sementara otak licik oleh karena dosa yang memperanakkan dosa, Daud mencoba membuat strategi agar kiranya Uria pulang ke rumah dan tidur dengan istrinya. Sehingga ketika Batsyeba mengandung, seolah-olah itu adalah anak dari Uria. Bagaimanapun seorang suami pasti akan menghampiri istrinya. Itu dalam bayangan Daud. Dia telah membuat strategi oleh karena ketakutannya. Dia menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain. Dia menutupi keberdosaannya dengan dosa yang lain. Membuat strategi agar dosanya tidak ketahuan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Uria tidak mau pulang, dia mengatakan, aku mau tinggal di sini. Tapi Daud selalu mengatakan, baiklah, kau makan dan minum dengan aku. Dan akhirnya Daud membuat dosa lagi. Membuat Uria banyak minum dan akhirnya mabuk. Seharusnya dalam bayangan Daud, ketika dia sudah mabuk, Uria akan pulang dan menemui istrinya. Tetap dalam konsep dan strategi dalam pikiran Daud itu. Tetapi apa yang terjadi? Uria pun tidak kembali ke rumahnya. Oleh karena loyalitasnya dan solidaritasnya dengan teman-temannya, hamba-hamba Daud, dia tidak pergi dan tidak pulang ke rumah. Daud memutar otak kembali. Dan dosa terus menggema di dalam hati Daud. Karena dia pun sesungguhnya ingin menjaga image-nya, ingin menjaga wibawanya sebagai seorang raja. Maka dia berusaha menutupi segala sesuatu yang dia lakukan. Kita mau melihat sebenarnya Daud dengan kecintaannya kepada Tuhan, dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Sesungguhnya dia pun tahu bahwa itu sebuah kesalahan. Sehingga dengan kesadarannya bahwa itu adalah kesalahan, dia berusaha untuk mengatur strategi. Dan itulah awal mula keberdosaannya yang sangat fatal. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah Uria tidak mau pulang ke rumahnya kembali, Daud memutar otak seperti yang saya katakan tadi. Daud akhirnya menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Uria sendiri yang disuruh membawa surat, bahwa surat itu menuliskan menempatkan Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Niat dari Daud adalah untuk mencelakakan Uria. Dan Daud mengatakan kepada Yoab supaya Yoab mengundurkan diri dan
pria yang berada di barisan paling hebat, paling depan, akhirnya akan mati oleh karena pertempuran. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau melihat sesungguhnya orang yang arif, orang yang bijak, orang yang rendah hati, orang yang punya wibawa bisa saja terjatuh ke dalam dosa. Karena seperti yang kita katakan tadi, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan. Bapak Ibu, kita mau melihat pelajaran apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan yang menjadi khotbah kita. Ada persepsi bagi kita di Indonesia bahwa pria punya kelemahan dalam 3 hal, yaitu harta, tahta, dan wanita. 3 tak. Setelah membaca kisah-kisah kepahlawanan Daud, kearifannya dalam memimpin, dan sikapnya yang rendah hati sebagai seorang raja, tampak bahwa harta dan tahta bukan titik kritis yang melemahkan Daud. Tanpa diduga, Daud yang telah mengalahkan puluhan ribu laki-laki di medan perang, ternyata bertekuk lutut di hadapan seorang perempuan. Semua bermula dari situasi menyenangkan yang Daud ciptakan bagi dirinya sendiri. Seharusnya saat itu Daud terjun ke medan perang dan memimpin bala tentaranya. Namun ia malah bersantai di istananya. Saat itulah dari ketinggian soto istana, matanya terjerat pesona sesosok perempuan cantik yang sedang mandi. Dosa mulai menjebak Daud karena apa yang tertangkap mata mulai turun ke hati. Daud penasaran dan ingin tahu siapa perempuan itu. Ternyata dia adalah Batseba, istri Uria, tentaranya sendiri. Namun Daud tidak juga mundur. Dia tidak mampu mengendalikan hasratnya dan mata hatinya telah buta. Tanpa pikir panjang, ia memuaskan hasrat dan Batseba hingga kemudian perempuan itu mengandung. Merasa bersalahkah Daud terhadap Batseba dan Uria? Merasa berdosakah Daud terhadap Tuhan? Ternyata Daud sudah gelap mata. Bukan menyadari kesalahan, ia justru merancang kematian Uria seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Sungguh mengerikan. Dosa yang satu belum diselesaikan, lahir lagi dosa yang lain. Penulis 2 Samuel menceritakan kejahatan Daud bukan untuk membuka aib seorang raja besar, tetapi ingin mengingatkan kita bahwa dosa selalu berusaha menjerat kita pada saat yang tidak pernah kita duga. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, "Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Maka jangan pernah terlena dalam situasi apapun. Gunakan perisai iman dan pedang roh, yaitu firman Tuhan, untuk menangkal serangan dan melawan godaan si jahat." Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, sesungguhnya Daud tidak terlepas daripada kekilafan. Tetapi dia menjadi gelap mata karena kekilafannya. Justru dia tidak berusaha untuk menghindarkan kesalahan yang lebih besar. Dan begitu pun dengan kita. Kadang-kadang dalam kehidupan kita terjatuh pada kekilafan dan kesilapan. Namun jangan gelap mata. Berusahalah untuk tenang dan berpikir apa yang seharusnya dilakukan, yaitu tidak melanjutkan yang menjadi keinginan kita. Tidak melanjutkan apa yang menjadi godaan dari iblis. Lihat, godaan iblis mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kesempatan akan selalu dipakai oleh iblis. Maka berhati-hatilah, waspadalah bagi kita semua, orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Mari kita berjaga-jaga, berhati-hati, karena berbagai kesempatan akan dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Dan kita jatuh kepada dosa yang pertama dan dosa yang kedua,
Dan dosa yang ketiga, akhirnya beranak. Semakin banyaklah dosa kita. Sebab dikatakan dosa akan memperanakkan dosa. Kebohongan akan memperanakkan kebohongan. Maka andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Bersujudlah ke hadapan Tuhan dan mintalah pertolongan daripada Roh Kudus, supaya Dia selalu dan senantiasa mengingatkan kita dalam berbagai hal dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan. Oleh karena itu, bekalah, jelilah, sadarlah, dan berjaga-jagalah. Sebab iblis berjalan keliling seperti singa yang akan mengaum-ngaum dan mencari orang untuk dia makan. Biarlah perisai iman kita dan pedang roh kita, yaitu firman Tuhan, kita pakai untuk menangkal serangan dan melawan godaan si jahat. Tuhan memberkati kita, menguatkan kita dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang mengingatkan kami tentang firman Tuhan dan memberikan contoh tentang Daud. Daud orang yang setia kepadamu, pemimpin yang arif, tetapi terjatuh oleh karena kesilapan, oleh karena kesempatan, oleh karena godaan iblis yang mengaum-ngaum di sekitarnya. Karena itu ajari kami Tuhan untuk tetap teguh di dalam perisai iman dan pedang roh kami, supaya kami bisa menangkal serangan dan melawan godaan si jahat. Karena itu Tuhan kuatkan kami, sadarkan kami dalam kehidupan kami bahwa Tuhan sanggup menghindarkan kami dari segala sesuatu kejahatan dan keberdosaan melalui Roh Kudus yang tetap berbicara di hati kami. Berbicaralah Tuhan, membimbing dan mengajari kami setiap saat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.